Halo teman-temanku semuanya, dalam video kali ini mari kita coba membahas tentang function di dalam Dart. Hampir di seluruh aplikasi ataupun di seluruh bahasa pemrograman tentu memiliki function-function tersendiri. Dan tentunya di dalam Dart juga demikian. Itu memiliki function yang digunakan untuk memudahkan kita di dalam membuat sebuah aplikasi. Sebenarnya function itu apa sih? Function itu merupakan sebuah blok kode ataupun susunan beberapa perintah yang dikemas dalam satu nama. Dan nantinya kita bisa menggunakan nama-nama tersebut untuk melakukan aksi-aksi atau beberapa blok kode yang kita inginkan. Lantas, bagaimana penjelasannya di dalam sebuah materi prakteknya? Oke, mari kita akan membuat sebuah materi prakteknya di sini. Saya akan membuatkan satu file praktek penjelasan tentang function itu sendiri. Saya membuat sebuah file baru, new, kemudian .file, dan akan saya membuat dengan nama function. Nah, di sini saya coba untuk membuat sebuah kelas standar terlebih dahulu ya, kelas utamanya. Jadi, saya di sini membuat kelas main. Kemudian saya memiliki beberapa variabel yaitu saya membuat string nama. Misalnya nama saya adalah Mustafa Lutfi. Kemudian saya membuat sebuah variabel berikutnya bernilai integer, misalnya integer umur. Saya menuliskan umur 17. Kemudian saya membuat juga tinggi, misalnya tinggi saya membuat dalam bentuk double ya, dalam bentuk tinggi saya adalah 100, misalnya 166,5. Terus saya membuat lagi variabel terakhir yaitu kota. Oke, kota saya buat adalah Banda Aceh. Biar lurus aja. Ini tidak wajib maksudnya itu urutan supaya lurus ini tidak wajib. Ini hanya memudahkan teman-teman semua di dalam membaca sebuah kode saya. Oke, teman-teman semuanya, saya memiliki 4 variabel. Masing-masing variabel memiliki beberapa tipe data. Walaupun nanti kalian misalnya pada saat membuat, kalian buat dalam bentuk tipe data, dalam bentuk var semuanya, ya, identifikasi variabelnya kalian membuat var juga, semuanya tidak ada masalah. Tapi langsung saya tentukan tipe datanya, nama adalah string dengan memiliki nilai Mustafa Lutfi. Kemudian variabel umur adalah integer dengan nilai 17 dan variabel tinggi dalam bentuk double dengan nilai 166,5, dan juga variabel yang terakhir adalah kota dalam tipe data string Banda Aceh. Baik, biasanya apabila kita belum memiliki function dan kita ingin mencetak informasi yang di atas, maka kita bisa menggunakan perintah print. Kemudian kita menuliskan seperti ini. Hai, nama saya adalah nama. Kemudian seperti ini. Kemudian saya membuat print yang kedua. Misalnya umur saya masih string, umur saya masih sekian, ya sekian itu berarti informasi pada variabel umur. Kemudian saya membuat lagi, sedangkan tinggi saya adalah tinggi, dan saya tinggal di variabel kota. Nah, standarnya teman-teman semuanya adalah seperti ini tanpa kita memiliki function ya. Kemudian saya coba untuk mencetak atau menjalankan sebuah file ini dengan cara klik kanan run, dan saya akan mendapati hasil cetakan
seperti ini. Hai, nama saya Mustafa Lutfi, umur saya masih 17, dan sedangkan tinggi saya adalah 166,5 dan saya tinggal di Banda Aceh. Nah, apabila kita ingin menambahkan informasi berikutnya, misalnya umur sekian tahun, kemudian centimeters. Untuk melihat hasil perubahannya, kita bisa membaca kembali atau menjalankan ulang. Hai, nama saya Mustafa Lutfi, umur saya masih 17 tahun, sedangkan tinggi saya adalah 166,5 cm dan saya tinggal di Banda Aceh. Dasarnya seperti ini teman-teman semuanya, sebelum kita memiliki function. Sekarang, saya akan menambahkan function di dalam kelas ini. Oke, saya akan membuat function untuk mencetak ini semuanya. Berarti saya menambahkan satu function di dalamnya, masih dalam satu file function dart. Saya kasih nama void informasi. Nah, di dalam void informasi ini, saya akan menuliskan perintah-perintah ini, saya pindahkan ke dalam sini. Berarti perintah untuk mencetak tadi itu saya pindahkan ke dalam. Tetapi karena ada informasi variabel-variabel yang berada di dalam function berbeda. Main ini juga function ya guys. Main ini adalah function dan informasi ini adalah function. Hanya saja main ini merupakan function yang akan dibaca oleh dat ketika saya klik kanan run. Ketika saya klik kanan run, dari semua function yang akan dibaca oleh si dat pertama sekali adalah main. Gitu ya. Tapi kalau untuk function informasi, dia tidak akan dibaca apabila kita tidak menggunakannya atau apabila kita tidak memanggilnya. Seperti saat ini. Saya menuliskan function seperti ini misalnya. Ini saya belum bisa menggunakan variabel. Saya tulis ini seperti ini. Umur saya adalah 17 tahun. Tinggi saya adalah 166,5 dan saya tinggal di Banda Aceh. Ini seperti ini teman-teman semuanya. Saya klik kanan, kemudian saya jalankan. Apa yang terjadi? Tidak ada apapun yang dicetak di dalam file ini. Kenapa demikian? Karena saya memiliki dua function, main sebagai function utama saya, kemudian void informasi. Sedangkan untuk mencetak data di sini, perintah print ini terletak pada function informasi. Dan function informasi tidak saya gunakan di dalam file di dalam function main sama sekali. Maka function informasi ini hanya sebuah koleksi buat saya yang saya letakkan di dalam file ini secara rapi. Namun saya tidak memanggilnya. Nah, bagaimana kalau ingin saya cetak? Maka panggillah function informasi ini di dalam urutan function utama. Yaitu, saya menuliskan di sini. Cara memanggilnya adalah informasi. Jadi, ketika saya memanggil informasi, maka saya sedang menggunakan blok-blok baris kode yang ada di dalam function informasi tersebut. Mari kita lihat hasilnya bagaimana. Saya klik kanan run function dot. Maka saya mendapati sebuah informasi yang berada pada function informasi tersebut. Yaitu isian seperti hai, nama ini, umur, tinggi, dan juga tempat tinggal saya. Nah, function ini kita menggunakan void. Kenapa teman-teman saya menggunakan void? Karena tidak ada nilai kembalian dari function ini. Ya, tidak ada nilai kembalian dari function ini. Nanti saya akan menjelaskan apa perbedaannya menggunakan void dengan tidak. Tapi sebelum saya melanjutkan ke sana, alangkah baiknya saya membahas tentang parameter function terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Di dalam function ini, saya menuliskan atau mencetak nilai
dengan secara statis. Saya belum menggunakan variabel di atas. Bagaimana kalau saya menggunakan variabel di atas? Kalau saya menggunakan variabel dengan nama seperti ini, maka tidak terdeteksi. Kenapa? Karena variabel hanya dikenali dalam ruang lingkup function tersebut. Ya, karena saya menggunakan tipe data yang hanya bisa diakses oleh si main saja. Untuk itu, saya perlu menambahkan parameter-parameter di sini yang nantinya function atau variabel ini akan dikirimkan ke dalam function informasi. Cara menambahkannya bagaimana? Letakkan pada buka kurung dan kurung tutup di sini. Di sini saya ingin mencetak informasi ada 4, 1, 2, 3, 4, dan masing-masing memiliki tipe data. Maka dari itu, saya akan membuat setiap parameter ini memiliki tipe data tersebut. Contoh, saya akan menambahkan string nama. Variabel ini tidak harus sama teman-teman semuanya. Kebetulan saja saya membuat sama. Kalau seumpama saya di atas membuat nama, di sini saya membuat nama lengkap, juga tidak ada masalah. Karena ini merupakan variabel baru. Oke, tapi dalam hal ini saya membuat samakan saja ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan umur, berarti integer umur. Kemudian saya akan menambahkan untuk tinggi, berarti double tinggi. Dan terakhir saya akan menambahkan string kota atau alamat. Sama saja. Oke. Karena di dalam function informasi terdiri dari aturan main ada 4 parameter, maka pada saat saya memanggil informasi akan terjadi error. Apa errornya? Dibilang for positional argument expected but zero found. Kamu telah menambahkan parameter di dalam function informasi sebanyak 4 argumentasi. Sebanyak 4 argumen. Tapi kamu belum memasukkan sama sekali alias but zero found. Maka dari itu, saya harus menambahkan informasi ini di setiap pemanggilan informasi. Yaitu saya menambahkan variabel nama, karena saya mengakses nilai yang ada di atas. Kemudian saya menambahkan variabel umur, karena saya juga mengakses nilai yang di atas. Kemudian saya juga menambahkan tinggi dan juga kota. Nah, di sini teman-teman, walaupun di sini alamat, tapi alamat ini hanya sebuah identifikasi. Ya, kota saya gunakan ini. Jadi cara aturan mainnya adalah ketika saya menuliskan nama, dia akan mengecek di atas nilainya apa, Mustofa Lutfi. Maka nilai Mustofa Lutfi ini akan dikirim ke dalam variabel nama dan akan ditampilkan di sini. Begitu juga di sini, ketika saya menggunakan umur. Oke, kemudian untuk ini saya menggunakan tinggi. Dan tempat tinggal saya menggunakan variabel alamat. Misalnya dengan kota ini akan mengakses variabel kota di atas bernilai Banda Aceh. Banda Aceh akan dimasukkan ke dalam sini, kemudian dikirim ke sini dalam bentuk Banda Aceh. Berarti alamat memiliki nilai Banda Aceh. Selanjutnya, yang menggunakan alamat, variabel alamat berarti bernilai Banda Aceh. Dia akan ditampilkan dan saya tinggal di Banda Aceh. Oke, itu hanya sebuah penjelasan secara cara lisan. Nah, bagaimana caranya kita melihat hasilnya? Oke, klik kanan dan run. Oke, di sini saya akan menjumpai hal yang sama seperti halnya di pesan sebelumnya. Apabila saya ingin mengubah namanya, misalnya saya tinggal di Banda Aceh, ketika saya akan menjalankan perintahnya, menjalankan filenya, klik kanan run function, maka di sini saya juga akan mendapati perubahan pada alamat saya, yaitu Banda Aceh. Inilah gunanya function, teman-teman. Dan function ini bisa kalian gunakan kembali. Masya Allah. Sampai kalian itu bosan menggunakannya. Tanpa kalian membuat tanpa kalian membuat sebuah perintah, susunan blok perintah baru. Misalnya gini, saya akan menggunakan function informasi, namun nilainya saya bedakan. Misalnya nama saya adalah Suparjo.
Kemudian umur saya adalah 20. Penulisannya juga harus disesuaikan dengan tipe data ya teman-teman semuanya. Karena ini tipe datanya string, maka saya menggunakan tanda kutip. Ini tipe datanya integer, saya tidak perlu menggunakan tanda kutip. Ini tipe data double, juga tidak perlu saya menggunakan tanda kutip. Misal, dan alamat saya menuliskan di sini. Ini juga bisa teman-teman semuanya. Tinggal saya klik kanan dan saya run, maka saya akan menjumpai dua cetakan. Oke, hai nama saya Mustafa dan ini adalah hai nama saya Suparjo. Umur saya masih 20 tahun, sedangkan tinggi saya adalah 170 dan saya tinggal di Sabang. Oke, intinya teman-teman semuanya, function bisa kalian panggil-panggil sesuka hati dan bisa kalian ubah informasi-informasi pada parameter tersebut. Oke, sekarang kita membahas tentang nilai kembalian dari sebuah function ya. Function ini juga memiliki nilai kembalian. Maksudnya apa sih teman-teman semuanya? Kalau ini saya tidak memiliki nilai kembalian, tapi dia memerintahkan untuk mencetak. Dan dia tidak membawa nilai apapun. Artinya, saya hanya menjalankan, memanggil function informasi, dan dia melakukan perintahnya apa. Maka saya menggunakan void. Dia tidak memiliki nilai kembalian. Nah, sekarang saya akan mengubah function ini memiliki nilai kembalian. Berarti void saya coba untuk memberikan informasi secara string. Berarti ketika saya memanggil informasi ini, berarti dia tidak bisa langsung dipanggil seperti ini. Ya kan? Dia harus dimasukkan dalam sebuah di sebuah informasi terlebih dahulu baru ditampilkan. Oke. Nah, karena saya membuat sebuah function yang bernilai kembalian string, maka saya tidak bisa menggunakan seperti ini. Nah, saya harus menambahkan return. Kalau ada void, kalian tidak wajib menuliskan return. Tapi kalau ada nilai kembalian yang seperti ini, maka kalian wajib memberikan return. Ya, return itu kembalian. Berarti saya membuatnya kayak gini. Ini saya copy aja. Hai, nama saya sekian. Kemudian saya tulis di sini. Oke. Dan yang terakhir saya ingin menambahkan di alamatnya. Oke, seperti ini. Jadi saya nggak perlu ini. Nah, ketika saya menggunakan seperti ini teman-teman semuanya dan saya jalankan, apa yang terjadi? Tidak ada informasi apapun. Kenapa? Karena di dalam function ini bernilai nilai kembalian string dan saya tidak melakukan cetak sama sekali. Nah, bagaimana cara menggunakan function yang memiliki nilai balik? Maka kalian juga harus membuat sebuah variabel baru sebagai penampung informasi function ini. Misalnya saya membuat final orang 1 sama dengan ini juga saya buat dalam bentuk final orang 2. Untuk mencetak hasilnya, maka saya membuat seperti ini. Print orang 1. Dan juga untuk yang kedua, saya buat cetak orang 2. Saya jalankan, klik kanan run, dan mari kita lihat hasilnya seperti ini. Hai, nama saya Mustafa Lutfi, umur saya sekian, dan saya tinggal di Banda Aceh. Nah, ini teman-teman semuanya maksud daripada function yang memiliki nilai kembalian. Jadi kalian tidak bisa langsung menjalankan informasi ini, terus ujuk-ujuk ada nilainya, tidak bisa. Kalian harus masukkan informasi nilai tadi itu karena ada nilainya. Kemudian kalian masukkan dalam sebuah variabel, ya.
dengan variabel apapun itu, saya menggunakan variabel final, ya kan, untuk kemudian dicetak dalam bentuk print. Nah, lantas apakah ada jenis function yang berbeda, Mas? Tentu ada. Nah, kalau tadi saya membuat sebuah variabel ada 4, yaitu nama, umur, tinggi, dan alamat, di mana pada saat kalian menggunakan function informasi, maka kalian wajib memberikan seluruh informasi ini secara komplit. Ya. Apabila kalian menghilangkan salah satu informasinya, maka kalian dianggap tidak memenuhi aturan main dari function si informasi ini. Nah, lantas bagaimana kalau saya membuat sebuah parameter yang parameter tersebut bisa saya gunakan dan bisa tidak saya gunakan? Oke, itu namanya optional parameter. Maka kalian bisa menambahkan seperti ini. Ya, misalnya alamat tidak wajib. Ya, alamat tidak wajib, maka kalian bisa menggunakan seperti ini. Namun apa yang terjadi ketika kalian menggunakan seperti itu, dibilang parameter alamat cannot have a value of null because of its type, but the implicit default value is null. Artinya, ketika kalian memberikan parameter di dalam sebuah function dengan menggunakan SDK terbaru ya, teman-teman semuanya, itu kalian tidak boleh tidak memberikan nilai standar dia. Kenapa? Karena ketika dia alamat ini tidak kalian gunakan, ya, ketika parameter alamat tidak kalian gunakan, dia akan memberikan nilai nul, padahal nul itu tidak diperbolehkan dalam SDK terbaru. Ya, nul itu apa sih? Nul itu tidak ada nilai. Jadi dia netral, dia bukan string, dia bukan integer, dia bukan double, dia bukan bool, dan dia tidak ada nilai. Maka dari itu, ketika membuat parameter alamat yang bersifat opsional, maka kalian wajib memberikan nilai standar. Misalnya, saya memberikan nilai standarnya adalah alamatnya kosong atau dalam bentuk string. Silahkan. Oke. Nah, ketika saya tidak menggunakan alamat ini, ya, ketika saya tidak menggunakan alamat ini, saya tetap bisa menjalankan dan tidak terjadi error. Hanya saja, cetakan yang di bawah ini juga tetap diproses. Namun, bernilai saya tinggal di string. Oke ya, saya tinggal di string. Kalaupun kalian mengosongkan begini juga boleh. Tinggal klik kanan. Ya. Saya tinggal di tidak ada. Tetapi di bawah ini kalian boleh menggunakan. Saya tinggal di saban. Inilah disebut dengan optional parameter. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya di dalam function informasi ini kita tidak tahu urutannya. Nah, kita tidak tahu urutannya. Kalau misalnya begini ya. Nih, teman-teman semuanya, ketika saya menuliskan informasi seperti ini, informasi, maka kalian kan udah jelas nih ada urutannya ya, ada umur ini. Bagaimana kalau setiap parameter ini kita memberikan nama dari masing-masing parameter? Ya, awalnya kalau kita ketik informasi akan ditulis nama, kemudian kita tulis ya di sini. Misalnya nama, di sini kebetulan umur, dan di sini adalah saya buat tidak ada misalnya. Terus saya tambahkan satu lagi, misalnya final orang 3. Final orang 3 informasi. Oke. Nah, di sini saya tulis jadi tadi Suparjo ya. Sekarang Markona. Markona umurnya adalah 20 dan tingginya adalah 160,0. Nah, selanjutnya kemudian tinggal di Sigli. Oke. Jadi ketika saya menuliskan ini teman-teman semuanya, ya kan? Dan bisa saya lihat
saya tidak tahu ini apa function, ini apa nama argumennya, ini apa nama argumennya, ini apa nama argumennya, dan ini apa nama argumennya. Saya tidak tahu. Maka bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah function yang memiliki nama, yang memiliki identifikasi dari setiap nama atau nilai parameter itu. Maka caranya teman-teman semuanya, kalian tinggal menambahkan kurung kurawal ya, kurung kurawal. Jadi seperti ini di setiap parameternya. Kemudian di ujungnya juga kalian menambahkan kurung kurawal seperti ini. Namun ketika kalian menambahkan kurung kurawal, nah optional ini tidak boleh lagi dalam bentuk dikasih begini. Jadi kosongkan saja. Oke. Nah, cuman permasalahannya di SDK terbaru kurung kurawal ini di setiap parameter juga mesti kalian harus berikan nilai di default. Umurnya berarti saya buat umur 0, tingginya juga tinggi 0. Oke. Nah, ketika kalian membuat seperti ini, maka di sini kalian bisa memberikan nama. Misalnya nama si nama. Saya menggunakan variabel di atas ya, guys. Kemudian di sini untuk umur ya umur. Terus tinggi ya tinggi. Dan alamat tidak perlu kalian masukkan. Jadi kalau udah ada kayak gini, sudah ada nilai defaultnya masing-masing, maka tidak wajib lagi, ya, tidak wajib lagi untuk menuliskan semuanya, tidak wajib. Kalian menuliskan cuma 2 doang juga boleh. Kalian tidak urut juga boleh. Kalau ini kan harus berurut ya, harus Suparjo, kemudian umur, kemudian tinggi, kemudian dia itu tinggal di mana. Tapi dengan adanya name di setiap parameter, kalian tidak perlu urut. Contoh, saya tuliskan umur dulu. Misalnya umurnya adalah 100, umurnya 100. Umurnya misalnya adalah 20. Terus alamat tinggalnya ada di Banda Aceh misalnya. Terus dia itu namanya si Suparjo. Dan dia tingginya adalah 160 misalnya. Maka juga diperbolehkan. Oke, mari kita lihat apakah memang dia tersusun rapi seperti sebelumnya dengan ditambahkan nama dari setiap parameter. Mari kita lihat. Saya klik kanan, function dot. Oke, dia juga terurut dengan baik. Nama Suparjo, umurnya 20 tahun, tingginya di 100 sekian, dan tinggalnya tetap di Banda Aceh. Nah, ini kelebihan ketika kita menggunakan nama parameter di function. Nah, ada satu lagi hal terakhir teman-teman semuanya yang saya jelaskan tentang, yang saya kasih tahu kepada kalian tentang function. Jadi function juga di dalam Dart itu dikenal dengan arrow function. Jadi arrow function itu seperti ini teman-teman. Kalau kalian tadi menuliskan ini kan saya pakai apa ya, buka kurung kurawal begini ya, maka saya bisa menggunakan arrow seperti ini. Jadi informasi ini saya copy paste aja sih, saya copy paste. Nah, saya nggak perlu pakai kayak ginian, kita nggak perlu pakai ginian, dan juga tidak perlu ada returnnya. Kalian hanya menambahkan arrow functionnya seperti ini ya, arrow functionnya seperti ini. Lalu apa nih maksudnya? Already defined. Oke, saya menggunakan informasi kedua. Nah, ini juga boleh ya teman-teman semuanya. Namun hanya saja arrow function ini hanya berlaku untuk satu argumen saja atau satu baris argumen. Ya, apabila ada argumen berikutnya, dia tidak menerima. Dia hanya menerima satu argumen saja. Begitu juga menggunakan void ya, boleh menggunakan void. Misalnya saya buat void cetak nama saya. Cetak nama saya string nama. Kemudian saya menggunakan arrow function dan langsung saya cetak. Halo, nama kamu. Nama. Juga boleh. Tinggal saya panggil di sini. Cetak nama saya
ambil dari variabel di atas. Berarti mencetak nama Mustafa Lutfi. Saya jalankan juga akan berarti hal yang sama dengan sebelumnya. Nah, halo, nama kamu Mustafa Lutfi. Dan ini kalau mau menampilkan ini, kalian tinggal memanggil untuk variabel kedua. Oke, saya jalankan, klik kanan, function. Nah, intinya sama ya. Kelihatannya komplit deh saya membahas tentang function pada video ini. Demikian penjelasan tentang function. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua di dalam pemahaman dan konsep function di dalam bahasa pemrograman DAP. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.